Xiaomi Pad 6s Pro 12,4 inci bukanlah tablet biasa. Perangkat ini adalah tablet kelas atas dari Xiaomi yang ditujukan untuk produktivitas. Tablet yang rilis di Indonesia pada Mei 2024 ini memiliki satu fitur menarik. Fitur menarik itu adalah interconnectivity. Fitur ini merupakan jembatan penghubung antara tablet dengan perangkat Xiaomi lain. Ketika beberapa perangkat saling terhubung, terciptalah ekosistem yang dapat meningkatkan produktivitas. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Xiaomi Pad 6s Pro yang sudah tim Gadget Mi rangkum. Xiaomi tak memiliki tagline khusus mengenai rancangan desain Xiaomi Pad 6s Pro. Ia tampak seperti tablet biasa dengan bezel layar tipis dan modul kamera seperti di ponsel Xiaomi 14. Namun, yang bisa saya katakan di sini adalah tablet ini memiliki build quality kelas flagship. Material aluminium yang menyelimuti frame dan penutup belakang jadi alasan utamanya. Xiaomi Pad 6s Pro tersedia dalam satu varian warna yakni abu-abu atau grey. Varian warna ini memiliki finishing matte sehingga noda minyak dan cap sidik jari tidak mudah menempel. Xiaomi Pad 6s Pro hadir dengan layar IPS LCD 12,4 inci. Jangan protes dulu dengan jenis panelnya yang masih IPS. Asalnya, tampilan visual layar IPS tablet ini mampu memanjakan mata berkat resolusi tinggi 3K 3048x2032 pixel. Terlebih layar tersebut mampu menyuguhkan tingkat kedalaman warna 12 bit atau 68,7 miliar warna. Punya gamut warna DCI-P3 dan didukung teknologi Dolby Vision. Masalah kecerahan layar terjamin. Layar Xiaomi Pad 6s Pro bisa mencapai tingkat kecerahan 900 nits. Dengan tingkat kecerahan setinggi itu, Anda bisa melihat tampilan layarnya dengan jelas meskipun sedang berada di luar ruangan. Yang menarik lagi, layar dari tablet ini mengusung refresh rate adaptif 144Hz, touch sampling rate 360Hz, punya aspek rasio 3:2, bebas flicker, serta minim emisi cahaya biru. Adapun layar Xiaomi Pad 6s Pro sudah memperoleh sertifikasi Widevine L1, sehingga mampu tampilkan film di platform seperti Netflix pada resolusi Full HD. Xiaomi memproteksi layar tablet ini dengan kaca Corning Gorilla Glass 5. Kaca ini dapat melindungi layar tablet dari resiko gorisan benda tajam. Sektor audio Xiaomi Pad 6s Pro diperkuat oleh 4 mikrofon dan speaker berjumlah 6. Adanya 4 speaker memastikan suara Anda dapat didengar audiens dengan jelas ketika sedang rapat online. Sementara 6 adalah jumlah yang termasuk banyak untuk speaker stereo tablet. Dengan speaker sebanyak itu, Xiaomi mengklaim tablet ini mampu menghasilkan suara yang membahana. Xiaomi mempercayakan dapur pacu Xiaomi Pad 6s Pro pada SoC Snapdragon 8 generasi kedua. SoC rancangan Qualcomm ini sudah tak perlu diragukan lagi kemampuannya. SoC 4 nanometer itu sudah diakui banyak brand lantaran punya performa tinggi, stabil, manajemen panas yang baik, dan konsumsi daya irit. Snapdragon 8 generasi kedua membawa 8 inti CPU. Rangkaian CPU-nya memuat satu prime Cortex X3 berkecepatan 3,2 GHz, 4 unit high performance berkekuatan 2,8 GHz, 2 unit Cortex A715 dan 2 unit Cortex A710, serta 3 inti Himadaya Cortex A510 berkecepatan 2 GHz. GPU atau unit pengolah grafis yang dipakai adalah Adreno 740 yang mampu berlari hingga kecepatan 680 MHz. Snapdragon 8 generasi kedua di Xiaomi Pad 6s Pro ditemani RAM 8GB LPDDR5X dan memori internal UFS 4.0 256GB. Sayangnya tak ada varian memori dengan memori internal yang lebih besar. Xiaomi Pad 6s Pro punya dua kamera belakang. Pertama, kamera utama 50MP dengan sensor ISO Selfie N1 dan sensor kedalaman 2 MP. Kamera utama sang tablet dilengkapi dengan autofocus dan lampu flash. Sementara itu, kamera depan beresolusi 32 MP dengan sensor OmniVision OV3 2D. Kamera sebetulnya bukan sektor yang diandalkan oleh sebuah tablet, namun
ada standar yang menurut saya mestinya dipenuhi oleh kamera tablet. Adapun kamera utama tablet ini mampu merekam video hingga resolusi 4K 60 fps, sedangkan kamera depan hingga 1080p 30 fps. Fitur penstabil elektronik dengan giroskop AIS aktif di semua resolusi perekaman video. Xiaomi Pad 6s Pro datang dengan antarmuka HyperOS dengan basis Android 14. Xiaomi menjanjikan sang tablet bakal memperoleh upgrade versi Android paling tidak 2 kali. Antarmuka HyperOS di tablet ini cenderung lebih bersih dari MIUI karena mengandung sedikit bloatware. Tampilan dan fitur yang ada pada HyperOS Xiaomi Pad 6s Pro mirip dengan yang ada di smartphone Xiaomi, namun penggunaannya disesuaikan dengan tablet. Xiaomi Pad 6s Pro memiliki fitur keamanan ganda. Selain password dan sandi pola yang umum dimiliki tablet, ada juga face unlock. Ada alternatif lain yang efektif dipakai di berbagai kondisi, adalah sensor pemindai sidik jari. Sensor ini posisinya menyatu dengan tombol power. Saat tablet dipakai dalam orientasi landscape, Anda bisa mengaksesnya di sisi kiri bodi. Xiaomi Pad 6s Pro mengusung baterai berkapasitas 10.000 mAh. Kapasitasnya wajar mengingat tablet ini besar. Baterai ini memiliki daya tahan yang cukup bagus. Baterai yang awet dari tablet ini didukung pula oleh fast charging 120W. Charger 120W beserta kabelnya ada dalam paket penjualan. Durasi mengecas baterai Xiaomi Pad 6s Pro dengan charger bawaan adalah 13 menit dari 1 sampai 50%. Ada yang kurang dari sektor audio Xiaomi Pad 6s Pro. Kekurangan itu adalah tak adanya audio jack 3,5 mm. Praktis, Anda perlu konverter untuk menghubungkan headset ataupun earphone 3,5 mm ke tablet ini. Kalau tak mau ribet, silakan cari earphone dengan colokan USB-C ataupun juga bisa pakai TWS. Selain tak punya colokan, Xiaomi Pad 6s Pro juga tak memiliki wadah untuk menampung microSD. Jadi tak ada opsi untuk meningkatkan kapasitas ruang simpannya, kecuali Anda berlangganan cloud. Hal ini agak disayangkan mengingat tablet ini hadir dengan varian storage 256GB. Melihat kemampuan yang dimiliki, Xiaomi Pad 6s Pro sebenarnya sudah mampu menggantikan fungsi laptop untuk menangani sejumlah pekerjaan. Hanya saja keunggulan konektivitas yang mestinya jadi pembeda antara tablet dan laptop ternyata tak dimiliki tablet ini. Xiaomi Pad 6s Pro tak mendukung konektivitas seluler. Untuk terhubung ke internet, ia sangat bergantung pada jaringan Wi-Fi, MiFi, ataupun hotspot tethering dari ponsel. Selain itu, tablet ini juga tak disangka-sangka tak memiliki hardware GPS. Hal itu membuatnya kurang oke jika dipakai untuk alat navigasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.